Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, yaitu challenge satu hari satu video, yaitu untuk melatih public speaking aku ya. Jadi hari ini aku sedang berada di sore hari. Alhamdulillah aku bisa pulang cepat dari sekolah dan bisa mampir ke taman yang Masya Allah ya, ada matahari yang cukup terang. Kemudian suasananya memang agak sedikit riuh ya, ada banyak orang lalang karena pulang dari pekerjaannya. Kemudian ada acara mungkin di sana. Kemudian di sini aku sendiri. Aku ingin mencari suasana baru. Dan di sini aku mau ngobrol-ngobrol sebentar tentang sebuah perasaan, oke? Perasaan di mana kita itu pernah merasa kesal terhadap suatu situasi yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, kesal terhadap orang lain itu membuat kita kesal. Kemudian kita memilih untuk bersikap tenang, tidak mengikuti rasa marah, walaupun marah itu bisa kita utarakan, bisa kita lampiaskan terhadap situasi saat itu. Karena kita tahu kita tidak punya masalah, kita tidak punya salah saat itu, tapi kita seperti diajak untuk berbuat salah gitu. Nah, sebagai makhluk sosial, kita itu pasti tidak akan pernah bisa terhindar dari sebuah interaksi satu sama lain terhadap manusia. Dan kita juga tidak akan bisa menghindari sebuah situasi ketidakidealan di suatu interaksi atau hubungan sesama manusia. Nah, aku mau cerita tentang suatu ketika aku pernah berada di masa aku berada di tengah khalayak ramai, orang ramai saat itu. Namun aku merasa kesepian, aku merasa dicuekkan. Bukan berarti aku tidak menikmati suasana saat itu, tetapi orang-orang yang ramai di situ, aku merasa mereka mencuekkan aku. Ya, seperti menganggap aku itu saat itu tidak ada di situ. Nah, kemudian saat itu aku tetap aja say hello terhadap mereka, seperti tidak ada suatu hal apapun, karena aku memang merasa aku tidak pernah seperti ada masalah dengan mereka saat itu ya. Kemudian tetap aja dalam hatiku tidak enak. Nah, setelah merasakan situasi yang seperti itu, aku memilih untuk menepi dari keramaian itu, mencari jarak dari beberapa orang, sambil untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran aku, sambil aku mikir kenapa ya semua ini kok berbeda dari yang seperti biasanya. Nah, sampai aku termenung di situ, seperti ada bisikan dari hati kecil kita itu selalu ya berkata seperti mengingatkan kita. Nah, tapi kita mau nggak atau bisa nggak mendengarkan hati kecil kita itu? Nah, alhamdulillah kemarin itu aku seperti dapat bisikan kayak gitu. Udah Mir, sabar aja katanya. Toh setiap perilaku, perbuatan orang, sikap orang, kemudian ucapan orang terhadap kita, walaupun itu tidak enak untuk kita terima, kita harus bisa bersikap sebaliknya. Kita harus bisa bersikap tenang, tetap tidak kesal. Mungkin kesal, tapi tidak harus kita lampiaskan terhadap orang yang sudah membuat kita kesal itu. Nah, jadi setelah aku dapatkan bisikan seperti itu, hati aku tenang. Walaupun masalahnya belum selesai, aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba mereka berubah dengan aku. Tapi tetap aja hati aku tenang. Aku tidak membenci perbuatan mereka dan juga tidak membenci perilaku mereka saat itu. Jadi sampai aku yang termenung di situ untuk menenangkan diri, aku jadi ingat suatu materi kajian yang pernah aku ikuti, yang dijelaskan oleh musyrifah aku tentang setiap perbuatan, perkataan orang, sikap orang terhadap kita, kalau itu sesuatu hal yang tidak baik atau buruk yang tidak bisa kita terima, itu semua bukan menjadi ranah diri kita, bukan menjadi ranah yang perlu kita pusingkan. Nah, karena mulut orang, perbuatan orang tidak akan pernah bisa kita kuasai, tidak akan pernah kita hentikan. Orang lain mau berbicara seperti apapun, kita tidak akan bisa menghentikan perkataan mereka. Mau mereka mengucapkan suatu hal yang menyakiti hati kita, kita tidak akan bisa untuk menutup atau melarang mereka untuk berkata apapun terhadap diri kita. Jadi saat aku mengikuti kajian itu, setiap sesuatu hal yang bukan menjadi ranah kita, maka semua itu tidak akan dinilai oleh Allah. Nah,
Jadi yang Allah nilaikan itu adalah sesuatu yang bisa kita awasi atau sesuatu yang bisa menjadi ranah diri kita. Contohnya adalah gimana cara kita merespon perbuatan orang lain itu terhadap kita. Misal, orang lain itu sudah mencuekkan aku bisa saja ya kesal terhadap mereka, namun aku memilih untuk tidak kesal terhadap mereka. Nah, itu yang eh, Allah nilai terhadap diri aku. Jadi Allah di sini menilai suatu respon diri kita terhadap perbuatan orang lain terhadap diri kita. Nah, gitu. Jadi ada dua respon yang mau Allah nilai terhadap diri kita, yaitu yang respon pertama adalah respon apakah itu bisa bernilai pahala, atau respon yang kedua bisa bernilai dosa. Nah, respon berpahala itu adalah respon suatu hal yang baik. Ketika orang lain mencuekkan kita, maka kalau kita mau mendapatkan pahala dari sebuah respon yang kita lakukan itu, yang kita berikan itu, maka kita akan melakukan respon yang baik. Kita harusnya bisa marah, tapi kita bisa menahannya untuk tidak marah. Nah, kemudian respon yang kedua gimana? Kita bisa untuk marah, kita bisa marah, kita bisa tidak terima dari perbuatan orang itu. Bisa saja kita meronta-ronta, kenapa sih mereka kayak gitu sama aku? Nah, itu adalah sebuah respon. Jadi Allah menilai respon kita terhadap perbuatan orang lain. Nah, kalau kita mau mendapatkan respon berpahala, maka kita harus merespon dengan baik. Tapi kalau kita ingin mendapatkan respon untuk suatu peluang berdosa, maka kita akan merespon sesuatu yang buruk. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai orang yang sudah banyak sekali dosa, jadi aku ingin merespon suatu hal yang baik supaya aku bisa mendapatkan peluang pahala dari perlakuan orang lain terhadap aku. Jadi aku memilih untuk tetap bersabar, tidak membenci walaupun aku kesal terhadap mereka, tapi aku memilih untuk tidak ikut melakukan apa yang mereka lakukan seperti yang mereka lakukan kepada aku. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kehidupan ini kita akan tidak akan pernah bisa lari dari sebuah masalah atau lari dari sebuah interaksi terhadap orang lain dengan sesama kita. Yaitu kita selalu akan diminta oleh Allah gimana sih cara kita merespon perbuatan orang lain terhadap diri kita. Nah, bukan gimana orang lain melakukan kita. Nah, mungkin kalau perbuatan orang lain terhadap kita itu akan menjadi ranah orang itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa sih orang itu menyakiti aku, mungkin kayak gitu mencuekkan aku. Nah, tapi Allah sedangkan bagian aku, Allah akan memintai pertanggungjawaban gimana cara aku merespon orang yang sudah melakukan hal tersebut. Dan alhamdulillahnya sampai terakhir aku pulang dari suatu tempat itu, aku tetap merespon dengan baik, alhamdulillah, karena aku ingin mendapatkan respon berpahala, yaitu respon yang baik. Nah, jadi ada dua respon yang harus kita pilih, yaitu respon yang berpahala, yaitu kita melakukan kebaikan, bukan malah kita mengikuti keburukan yang mungkin kita terima. Nah, dan ucapan orang, perbuatan orang terhadap kita itu bukan menjadi ranah kita. Yang menjadi ranah kita adalah respon kita. Nah, jadi untuk siapapun kita, dan aku juga masih banyak harus belajar, harus mampu mempelajari diri kita, bagaimana cara kita merespon setiap situasi yang terjadi, yang mungkin itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena kita tidak mungkin ya memaksa orang lain untuk menyukai diri kita, menerima kita dalam bentuk apapun. Oke? Jadi siap bertumbuh untuk tetap bisa memaafkan orang lain, untuk bisa menjadikan setiap pembelajaran, setiap perjalanan kehidupan itu sebagai pembelajaran bagi kita, untuk tetap bersikap tenang dan baik, supaya Allah bisa menilai kita dengan sesuatu hal yang bisa diberikannya itu pahala pastinya. Oke? Terima kasih untuk hari pertama ini. Kalau kamu sudah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.